Mobil Porsche Cayenne berplat nomor Dinas Kementerian Pertahanan ternyata bodong yang ditemukan di area Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebuah mobil mewah Porsche Cayenne memakai plat dinas Kemenhan terparkir di area Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Mobil ini menggunakan plat nomor Kemenhan, nomor registrasi 5021200. Ternyata plat nomor yang terpasang palsu. Kemenhan RI memberikan klarifikasi bahwa mobil mewah tersebut tidak tercatat dalam daftar inventaris resmi. Mobil telah ditarik ke Polres Jakarta Timur beserta pengemudinya. Nah, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Siang ini kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Cililitan, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Sabrina dan selamat siang pemirsa. Saat ini aktivitas masyarakat di kawasan Cililitan ini cukup ramai. Begitupun dengan aktivitas kendaraan yang akan mengarah ke arah Kramat Jati dari arah Cawang dalam keadaan ramai dan lancar. Dan memang fluktuasi perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini hanya terjadi pada antrian traffic light. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Halim yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dan Sabrina, memang beberapa saat lalu kawasan ini juga diguyur hujan ringan dan kemudian kembali lagi panas, berpeluang hujan lokal pada siang hari ini. Tentunya bagi pengendara roda 2, kami sarankan Anda untuk selalu menyediakan jas hujan pada jok motor kendaraan Anda. Apabila terjadi hujan, jas hujan tersebut dapat digunakan sehingga Anda tidak parkir di bawah flyover untuk mengganggu lajur kendaraan. Kemudian arus lalu lintas dari arah Cililitan, maksud kami dari arah Kramat Jati yang akan mengarah ke arah Cawang sampai saat ini dalam keadaan ramai dengan dominasi kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Yang menjadi perhatian di kawasan ini adalah penggunaan helm standar SNI bagi pengendara roda 2, di mana memang masih minim kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan helm standar SNI di kawasan ini. Dengan beberapa kali peliputan kami di sini, penggunaan helm standar roda 2 masih minim. Untuk itu kami tekankan kembali bagi pengguna kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm standar SNI. Hal ini sudah diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai standar keselamatan bagi pengendara roda 2 saat berkendara di jalan raya. Kemudian bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelaikan kendaraan pastinya dalam keadaan sehat. Sebagai informasi juga Sabrina, mulai besok tanggal 2 Januari hingga 15 Januari, maksud kami 2 Februari hingga 15 Februari 2026, Korlantas Polri akan menggelar operasi keselamatan. Operasi keselamatan ini dilaksanakan menjelang pelaksanaan libur perayaan Idul Fitri, sehingga ini perlu dilaksanakan. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk anggota kami di lapangan dalam hal pelaksanaan operasi keselamatan sehingga berjalan secara lancar selama 14 hari. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 150-669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Sabrina, kembali ke Anda di studio, silakan. Atas laporannya dari kawasan Simpang Cililitan, Jakarta Timur, selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Minat masyarakat menggunakan kereta api untuk mudik Lebaran 2026 terus menunjukkan tren positif. Saat ini sudah lebih dari 71.000 tiket kereta api penumpang layanan jarak jauh reguler telah terjual. Berdasarkan data penjualan per hari ini, antusiasme masyarakat terpantau sangat tinggi seiring dibukanya penjualan tiket kereta. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat lebih dari 71.000 tiket kereta api penumpang layanan jarak jauh reguler telah terjual dan tiket tersebut merupakan keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen untuk periode 11 hingga 15 Maret 2026. Bagaimana antusias masyarakat yang dari jauh-jauh hari sudah pesan tiket mudik? Kita akan bergabung dengan Wenda Nura bersama juru kamera Yudi Richard di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya Wenda, bagaimanakah sistem pemesanan tiket tahun ini menjelang libur Hari Raya Idul Fitri nanti? Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Antusias masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik 2026 ini nampaknya memang sangat banyak antusiasnya ini yang menggunakan moda transportasi kereta api. Nah, terbukti sejak dibuka tiket untuk arus mudik Lebaran 2026 ini sudah banyak sekali masyarakat yang membeli tiket secara online. Dan data terbaru yang kami terima ini sudah ada lebih dari 71.000 calon penumpang yang membeli tiket untuk mudik Lebaran 2026 dari daerah operasi 1 PT KAI Jakarta. Dan angka itu cukup tinggi dan dari keseluruhan itu informasi yang kami terima angka tertinggi ada di tanggal 14 Maret 2026 yang mana tanggal tersebut merupakan H-7 Lebaran. Dan di tanggal tersebut ada lebih dari 21.000 calon penumpang yang sudah membeli tiket begitu. Dan ada informasi juga Sabrina bahwa untuk pembelian tiket Lebaran 2026 ini hanya bisa dibeli melalui ataupun secara online. Jadi untuk pembelian tiket secara langsung saat ini memang belum bisa dilakukan. Karena untuk pembelian tiket secara langsung ini hanya berlaku untuk keberangkatan ataupun maksimal 3 jam sebelum keberangkatan. Jadi untuk tiket yang jauh-jauh hari ini saat ini belum bisa dilakukan pembelian langsung di stasiun manapun. Jadi dan angka 71.000 itu merupakan angka terakhir, jadi angka tersebut masih dinamis karena memang masih banyak ketersediaan tiket yang bisa dilakukan pembelian oleh calon penumpang. Jadi untuk Anda calon penumpang yang akan melakukan perjalanan jarak jauh ataupun melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 menggunakan moda transportasi kereta api disarankan untuk membeli tiket sesegera mungkin. Karena seperti yang sudah diinformasikan tadi bahwa antusias masyarakat untuk melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan transportasi kereta api ini sangat tinggi. Jadi mumpung masih ada tiketnya ini bisa langsung saja dibeli melalui channel ataupun website ataupun aplikasi resmi yang bekerja sama dengan PT KAI. Sabrina. Baik, terima kasih Wenda Nura dan juru kamera Yudi Richard di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat menjadi sorotan publik usai dipilih sebagai lokasi syuting film internasional yang dibintangi Lisa Blackpink. Kawasan Kota Tua ditutup dan dilakukan rekayasa lalu lintas selama sepekan mulai 1 hingga 7 Februari 2026. Kegiatan akan terpusat di Gedung Jasindo yang berada di Jalan Kunir, Kota Tua. Berdasarkan izin yang diterima Polda Metro Jaya, rencananya syuting akan dilakukan di Kota Tua, Kastil Batavia, Muara Baru, Cikini Hospital, dan Bekasi, serta Depok. Pengambilan gambar selama proses syuting dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama pada 28 dan 29 Januari, sementara tahap kedua pada bulan Februari.
Kedatangan Lisa Blackpink bersama sejumlah aktor lainnya ke Indonesia untuk pembuatan film menyita perhatian publik. Ada yang antusias ingin melihat idolanya secara langsung, ada pula yang berharap kedatangan mereka bisa memajukan wisata Indonesia di mata dunia. Gimana Mbak tanggapannya Mbak? Tanggapannya positif ya, maksudnya lebih meningkatkan pariwisata lagi dari luar negeri ke Indonesia. Terus excited juga kan karena Lisa Blackpink juga udah banyak dikenal ya. Tanggapannya gimana Mbak dengan adanya artis Lisa Blackpink itu syuting di Jakarta? Tanggapannya pasti bagus ya, karena kan dia artis internasional tuh, bukan cuma K-pop. Jadi kayaknya nanti akan membantu untuk mengekspos Jakarta lebih luas lagi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum turun tangan langsung melobi pemerintah Korea Selatan untuk menambah jadwal konser comeback BTS di negaranya. Langkah ini diambil setelah 150.000 tiket ludes terjual dalam 40 menit. Sementara 1 juta penggemar masih berebut untuk mendapatkan akses masuk. Tingginya antusiasme penggemar BTS di Meksiko memicu krisis ketersediaan tiket hingga membuat Presiden Claudia Sheinbaum mengirim surat resmi kepada Presiden Korea Selatan. Hal ini menyusul gagalnya promotor lokal menambah jadwal pertunjukan akibat padatnya agenda tur dunia BTS di 79 kota. Di Meksiko sendiri, tercatat 1 juta orang bersaing memperebutkan 150.000 tiket yang membuat harga di pasar sekunder atau resale melonjak hingga 5 kali lipat dari harga resmi. Selain itu, masalah distribusi tiket ini juga memicu penyelidikan Otoritas Perlindungan Konsumen Meksiko terhadap platform seperti StubHub dan Viagogo atas praktik harga yang dianggap tidak adil. Melansir dari Reuters, harga tiket resmi yang semula maksimal $1.030 Amerika Serikat kini melambung hingga $5.300 Amerika Serikat atau setara 80 juta rupiah di situs penjualan kembali. Adapun Meksiko sendiri merupakan pasar K-pop terbesar kelima di dunia dengan lonjakan streaming mencapai 500% dalam 5 tahun terakhir. Secara ekonomi, kembalinya BTS setelah vakum 4 tahun diproyeksikan menjadi mesin uang raksasa bagi label HYBE. Berdasarkan data Billboard, tur dunia yang dimulai pada April 2026 ini berpotensi meraup pendapatan lebih dari $1 miliar Amerika Serikat atau melampaui 15 triliun rupiah. Angka fantastis tersebut mencakup penjualan tiket, merchandise, hingga lisensi konten yang akan memperkokoh dominasi industri hiburan Korea Selatan di pasar global. Berbagai sumber IDX Channel.